Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Devari sebagai perwakilan dari pengurus OSIS SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Aibtu Asep selaku Babin Kaptipmas Serua Kelurahan Serua. Saya izin memulai ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk siswa-siswi baru yang melakukan pembelajaran secara daring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, siswa baru yang akan melaksanakan MPLS di SMA Negeri 09 Kelurahan Serua, adik-adik harus memahami betul bahwa lingkungan SMA N9 di antara lingkungan RT 09, RT 03 di pemukiman warga dan komplek Bukit Nusa Indah. Jadi sekolah ini di antara lingkungan warga dan lingkungan komplek. Jadi adik-adik harus tahu kegiatan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah oleh siswa ini sementara tidak bisa dilaksanakan belajar secara terbuka karena situasi pandemi COVID-19. Jadi adik-adik harus bisa melaksanakan belajar secara daring. Nah, adik-adik di samping mengenal lingkungan sekolah, adik-adik harus mengenal juga ya kan tentang kepala sekolahnya siapa, dewan gurunya siapa, mungkin kan ketua OSIS atau jajarannya siapa, dan ketua RT dan RW di sekitar adik-adik tempat belajar. Karena mungkin suatu hari adik-adik akan ada kegiatan lain mungkin secara pribadi untuk ke sekolah karena ada panggilan dari guru tentang masalah kegiatan sekolah. Makanya adik-adik harus ada kesadaran tersendiri, tanggung jawab tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan belajar secara daring. Adik-adik harus jangan selalu diingatkan oleh bapak ibunya, jangan selalu diingatkan sama bapak gurunya, karena adik-adik sekarang udah meningkat ke sekolah satu tingkat lebih tinggi. Jadi sekolah pertama ke sekolah tingkat atas, udah menjelang remaja. Jadi tanggung jawabnya adik-adik harus dibuktikan tentang kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Baik Pak. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara memberikan kesadaran dan semangat siswa-siswi dalam melakukan pembelajaran secara daring? Untuk memberikan kesadaran, orang tua adik-adik telah mengupayakan bagaimana anak tercintanya bisa melaksanakan kegiatan belajar, bisa melaksanakan kegiatan sekolah ke tingkat lebih tinggi. Itu harus diimbangi dengan niatnya adik-adik, kesanggupannya adik-adik. Pelajaran ini harus diikutin, karena kalau adik-adik lengah sedikit aja pelajaran terus bergulir ya, adik-adik bertanya langsung tidak mudah karena pelajarannya dilakukan secara daring. Jadi kalau tidak ada kesadaran dari adik-adik sendiri ya dalam belajar secara daring, menuntut ilmunya ya kan di jam yang sudah ditentukan di antara sekolah sama adik-adik dengan cara belajar daring. Ya kalau terus diingatkan sama guru cara daring, diingatkan sama orang tua, memang agak sulit karena belajarnya secara tatap muka. Tapi kalau kesadaran dari adik-adik, dedikasi adik-adik untuk niat melaksanakan belajar, ya jadi semuanya akan lancar dan tidak ada kesulitan. Ingat, ketika waktu itu banyak di rumah, banyak di lingkungan, adik-adik walaupun tidak di cara belajar tatap muka di sekolah, tapi adik-adik sebagai siswa
siswa yang belajar secara daring. Jadi perlihatkan sikap perilakunya sebagai siswa pelajar SMA Negeri 9. Baik Pak, untuk soal nomor 3, sikap apa yang harusnya dilakukan siswa-siswi yang belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka? Jadi kalau ada kendala, kalau ada masalah di lingkungan, apa di rumah, ada secara alat elektronik, silakan komunikasikan dengan pihak sekolah dan koordinasi, mungkin komunikasi sama orang tua. Bagaimana biar siswa itu bisa belajar dan memperoleh pelajaran dan mendapat pelajaran, mengikuti pelajaran semestinya. Kadang kendala kan ada aja, mungkin jaringan putus, mungkin kurang sehat, ya kan, agak sulit juga. Tapi kalau komunikasi, apalagi dilaksanakan salah elektronik, ya mungkin lebih cepat. Tapi kalau adik-adik responnya bagus, maka cepat respon. Kalau ada apa-apa respon, sampaikan pada siapa kita harus merespon kegiatan belajar. Dan ada yang titipkan dari saya, tolong adik-adikku SMA Negeri 9 kelas 10 sebagai siswa baru harus ada kebanggaan terhadap diri adik-adik sebagai siswa SMA Negeri 9. Tolong perlihatkan perilaku sebagai siswa, walaupun belajar di rumah, ya siapkan perilaku mentalnya sebagai siswa seram. Dan dalam pergaulan di lingkungan, hati-hati, jangan gampang mengenal orang, jangan gampang bergaul sama orang yang belum kita kenal baik. Khawatir banyak pengaruh-pengaruh yang tidak bagus, ya akhirnya mungkin ke perkara lain, hingga banyak nongkrong, banyak rokok, coba minuman keras, apalagi amit-amit kalau sampai mempergunakan narkotik. Kita hindarin, kita jauhin biar semuanya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.